Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Recha Nusentia dari D3 Keperawatan Belitung. Saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Oksigenasi. Capaian mata kuliah menjelaskan konsep kebutuhan oksigenasi. Pengertian kebutuhan oksigenasi: sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigen. Proses oksigenasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen, jenis pernapasan, masalah kebutuhan oksigen, tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen. Oksigenasi. Pengertian: proses penambahan O2 ke dalam sistem kimia atau fisika. Tujuannya 1. Menjaga kelangsungan metabolisme sel tubuh. 2. Mempertahankan hidupnya. 3. Melakukan aktivitas bagi berbagai organ atau sel. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi. Saluran pernapasan bagian atas adalah hidung, faring, laring atau tenggorokan, epiglotis. Saluran pernapasan bagian bawah: trakea, bronchus, bronkiolus. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 oksigen dan CO2 karbon dioksida. Proses oksigenasi. 1. Ventilasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Adanya konsentrasi oksigen di atmosfer. 2. Adanya kondisi jalan napas yang baik. 3. Adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru. 2. Difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Luasnya permukaan paru-paru. 2. Tebal membran respirasi atau permeabilitas. 3. Perbedaan tekanan dan konsentrasi O2. 4. Afinitas gas. 3. Transportasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Cardiac output. 2. Kondisi pembuluh darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Saraf otonom. 2. Hormonal dan obat. Semua hormon termasuk derivat katekolamin yang dapat melebarkan saluran pernapasan. 3. Alergi pada saluran napas seperti debu, bulu binatang, serbuk benang sari bunga, kapuk makanan. 4. Faktor perkembangan. Tahap perkembangan anak dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan oksigenasi. 5. Faktor lingkungan seperti faktor alergi, ketinggian dan suhu di mana kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan adaptasi. 6. Faktor perilaku seperti perilaku dalam mengkonsumsi makanan atau status nutrisi. Mekanisme pernapasan. 1. Terjadi saat sadar dan tidak sadar. 2. Inspirasi dan ekspirasi. 3. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. Ada 2. 1. Pernapasan dada. 2. Pernapasan perut. Pernapasan dada. 1. Inspirasi atau
inspirasi, musculus intercostalis, kontraksi ke tulang rusuk terangkat ke rongga dada membesar dan paru-paru, mengembangkan ke tekanan udara rongga paru-paru di bawah dan di atas udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, musculus intercostalis, relaksasi ke tulang rusuk turun ke rongga dada menyempit, paru-paru mengecil ke tekanan udara rongga paru-paru dari atas di luar ke bawah ke udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut. Inspirasi, otot diafragma, kontraksi ke diafragma datar ke rongga dada dan paru-paru, mengembangkan ke tekanan udara rongga paru-paru dari bawah ke udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, otot diafragma, relaksasi ke diafragma melengkung ke rongga dada dan paru-paru mengecil ke tekanan udara rongga paru-paru atas ke udara keluar dari paru-paru. Musculus intercostalis, otot antara tulang rusuk. Pernapasan perut. Mekanisme pernapasan. Ekspirasi, paru-paru. Ekspirasi ke inspirasi, paru-paru rusuk dari bawah ke atas diafragma. Pernapasan perut. Diafragma, diafragma, sekat yang tersusun oleh jaringan ikat dan otot yang membagi rongga badan menjadi dua, yaitu rongga perut dan rongga dada. Volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas dan cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter, terdiri dari volume tidal atau VT, volume cadang inspirasi atau VCI, volume cadangan ekspirasi VCE, volume residu atau VR. Gangguan atau masalah kebutuhan oksigenasi. 1. Hipoksia. Perubahan pola pernapasan. 1. Tachypnea, bradypnea, hiperventilasi, Kussmaul, hipoventilasi, dyspnea, ortopnea, Cheyne-Stokes. Pernapasan paradoksial, Biot, stridor. Obstruksi jalan napas. Tanda klinis. 1. Batuk tidak efektif atau tidak ada. Tidak mampu mengeluarkan sekret di jalan napas. Suara napas menunjukkan adanya sumbatan. Jumlah irama dan kedalaman pernapasan tidak normal. Pertukaran gas. Tanda klinis. 1. Dyspnea pada usaha napas. 2. Napas dengan bibir pada fase ekspirasi yang panjang.
3. Agitasi. 4. Lelah atau letargi. 5. Meningkatnya tahanan vaskuler paru-paru. 6. Menurunnya saturasi O dan meningkatkan PaCO. 7. Sianosis. 7. Oksigenasi. 1. Tercukupinya kebutuhan sel dan jaringan dengan cara memberi oksigen dan ventilasi yang cukup. 2. Alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximetry. 3. Normal saturasi oksigen 95% sampai 100%. Pemberian oksigen. 1. NASA kanul. 2. Rep rating max. 3. Non rep rating max. Fokus pengkajian TTV. Hasil BGA. Tanda-tanda hipoksia, tanda-tanda hiperkarbia, status mental, suara napas, tanda keracunan O2. Dokumentasikan tindakan yang sudah dilakukan beserta respon klien. Pemberian oksigen dengan rep rating max. 1. Tempatkan masker ke arah wajah klien dan letakkan dari hidung ke bawah. 2. Atur masker sesuai dengan bentuk wajah. Masker harus menutup wajah 6 sampai 50 liter atau meter. 3. Ikatkan karet pengikat melingkar kepala klien sehingga masker terasa nyaman. 4. Alasi karet di belakang telinga dan di atas tulang yang menonjol. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.